selamat berjumpa kembali kita di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan kita boleh berkumpul lagi di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk anugerahnya yang tidak pernah habis-habis setiap hari untuk kita. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau sembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu mempesona kami Yesus. Bapa, tidak ada Tuhan selain Engkau Yesus. Kau yang terus memberi kami kekuatan, Kau yang terus menyediakan berkat-berkat-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi siang hari ini Tuhan. Kau yang mengumpulkan kami di sini Tuhan, Kau yang menyertai kami sampai di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih boleh Engkau percayakan kepada kami. Bapa, siapkan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan di tempat ini Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus mari katakan haleluya, amin. Sama-sama naikkan pujian ini dengan iman kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Yesus, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh
Jemaat Tuhan nyanyikan. Ku mau selalu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Yes. Kau yang terus pelihara hidup kami. Dengan imanmu, ku mau selalu anugerah-Mu. Selalu dan selalu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau Yesus. saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Yesus. Kita mau naikkan pujian dan ucapan syukur. Tak habis-habisnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku
tanganmu. Rasakan anugerah Yesus. Katakan Hosana. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu lagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu lagi Yesus dengan suara kami yang daripada-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus mari katakan haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Hari ini hujan saudara. Kita harus lebih semangat lagi. Karena kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari wanita-wanita Tuhan, kita mau bangkit untuk memuliakan Tuhan. Bergoyang bolehmu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak.
Sorak haleluya. Kami mau terus melekat Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau terus terhubung Tuhan denganmu Yesus. Segala Roh Kudus Tuhan boleh terus ada dalam hidup kami Tuhan. Tuntunanmu Tuhan, tuntunan Roh Kudus Tuhan terus ada dalam hidup kami Yesus. Bukan ku melakukan kau inginkan, tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu, kasihmu, kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
percaya Tuhan setiap kami sudah terhubung dengan Engkau ya Bapa. Saatnya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau layakkan setiap hati kami Tuhan untuk kami menerima yang terbaik yaitu firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Engkau tibakan di tempat ini. Bapak Pendeta Billy Lantang. Biar urapan Allah terus mengalir dalam diri hamba-Mu ini Tuhan. Agar setiap kata, setiap kalimat yang akan diucapkan sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Dan sungguh isi hati-Mu yang Kau nyatakan Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa. Dan sungguh kami percaya Tuhan setiap kami wanita-wanita-Mu di tempat ini. Saat kami meninggalkan tempat ini, segala beban kami sudah Engkau angkat. Setiap sakit penyakit kami sudah Engkau sembuhkan. Bahkan setiap kami sudah Engkau lepaskan dari segala keterikatan yang bukan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami terus mau menyerahkan anak-anak-Mu, wanita-wanita-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh terus menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi teman sepadan yang baik bagi suami kami. Menjadi anak yang baik bagi orang tua kami. Bahkan menjadi teman-teman yang terbaik di sekeliling kami. Berkati setiap kami Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah setiap hati kami Bapa. Agar setiap kami di luar sana orang boleh melihat ada Engkau di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat wadah City of Love yang sudah Engkau bukakan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati terus hamba-Mu Bapa, Pastor Timothy juga Ibu Evelyn Tuhan. Biar gereja mereka terus boleh jadi berkat bagi siapapun yang datang Tuhan. Biar gereja ini boleh terus memuliakan nama Tuhan. Dan gereja ini boleh membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan, malaikat Tuhan ada di tempat ini. Bahkan setiap pencuri benih firman Tuhan kami mau ikat patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar pemerintahan yang baru ini sungguh ada dalam kendali-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan orang yang sudah Engkau pilih adalah orang yang terbaik yang akan memimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Selalu memberkati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kami menerangkan, mewahyukan semua yang Tuhan bisikan atau ceritakan kepada hidup kami, setiap kami pada hari ini. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat tahun baru. Ntar lagi udah Imlek juga ya, libur panjang. Oke. Tadi pas lagi doa saya digerakkan Tuhan untuk membacakan sebuah ayat yang saya nggak rencana khotbah ini, jadi saya lagi buka note saya nih. Oke. Suka begitu, suka diganti-ganti sama Tuhan ya, terserah Tuhan lah ya. Oke, gini. Waktu kemarin kita masuk ke tahun ini, kita buka pintu lah, tulisannya 2025 ya. Kita nggak tahu ujungnya seperti apa dan lain sebagainya. Sejak dari beberapa bulan lalu saya banyak sekali terganggu dengan pernyataan-pernyataan jemaat lagi ya. Ini makanya makin terganggu saya. Salah satu pernyataannya ngomong gini, gua nggak suka sama cara Tuhan dalam hidup gua. Ini pengerja gereja loh.
Saya dalam hati, pengen gue jitak nih rasanya. Maksudnya gini ya, kita kan ikut Tuhan yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Terus kenapa kita jadi so tahu gitu ya? Nah itu banyak banget yang kita alami. Kita akhirnya kompromi dan akhirnya kita nggak suka sama cara Tuhan. Ternyata kunci cuma satu sih. Dan saya kalau ada HP nyala saya nggak apa-apa ya. Kalau kaum ibu saya nggak apa-apa, beneran. Karena saya paham banget ibu-ibu tuh suka nggak tahu cara matiin. Saya nggak apa-apa beneran. Jadi jangan don't feel guilty terus aduh gue rasa bersalah. Nggak apa-apa. Saya bener-bener paham. Saya udah bertahun, saya udah 27 tahun pelayanan dan selalu selagi zaman HP, saya berarti melayani Tuhan itu sebelum ada WhatsApp segala dari tahun 98. Sebelum ada HP yang sekarang lah. Jadi kalau ada HP nyala saya nggak apa-apa beneran. Karena udah banyak kejadian lucu-lucu sama ibu-ibu soalnya. Ada yang duduk di depan saking dia paniknya, HP-nya dia pegang gini sampai mental ke belakang. Kena jidatnya orang di belakang. Kasian kan? Kasian. Ada lagi yang duduk di sini, terus udah gitu ada 5 ibu-ibu datangin dia, berusaha mematikan HP-nya dan nggak bisa. Terus ada satu saya kasihan banget, dia udah agak tua juga, jadi gini nih. Ini semua tengah-tengah khotbah ya, semua. Sampai orang multimedia lari dari belakang baru, gini loh tante, tek mati langsung gitu. Kasihan lah pokoknya. Yang paling parah orang Manado duduk di depan. Kenapa orang Manado? Karena saya tahu lah saya orang Manado. Jadi tengah khotbah ya, tengah khotbah. HP nyala. By the way ibu-ibu kenapa sih ringtone-nya keras banget ya? Ya bener ya, keras ya. Karena di dalam tas aja keras banget kan, pas dikeluarin makin keras ya. Ngaung-ngaung gitu, ibu-ibu gitu ya. Ini duduk di depan ya, itu dia HP nyala berarti ada yang telepon ya. Dia angkat sama dia. Lagi tengah khotbah loh. Yo, sudah ngana jangan telepon. Ini Pak Billy lagi khotbah. Sudah nanti saja. Iya nanti saja. Oke, ya sudah jangan kamu. Kita lagi denger khotbah ini. Sudah nanti saja. Oke ya nanti ya. Oke ya. Dia taruh teleponnya. Oke Pak Pendeta terusin. Itu dia digiring keluar sama pengurus gereja. Aduh kasihan. Jadi kalau ibu-ibu HP nyala it's okay, no problem. Saya ngerti banget. Makanya mungkin harus ada seminar cara menggunakan HP kali ya. Cuman bisanya WhatsApp doang, posting masa matiin nggak bisa ya. Saya ngerti kok, nggak, it's okay. Oke, saya bacakan Ulangan 31 ayat 8 ya, mengatakan begini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Perhatikan kalimat ini. Ini luar biasa. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dia tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini kalimat ini ya, adalah kalimat yang menyatakan Tuhan itu maha hadir. Kalau kita baca pelan-pelan, kita akan mengerti bahwa Tuhan ada di depan saya. Dan Tuhan ada bersama saya karena dikatakan Tuhan menyertai saya. Berarti Tuhan ada di masa depan saya, Tuhan ada di hari esok saya menyiapkan yang terindah bagi saya. Dan Tuhan ada di hari ini menyertai saya untuk masuk ke dalam hari yang terbaru besok. Berarti dia ada di mana-mana, dia maha hadir. Dengan pernyataan itu, kalau Tuhan sudah ada di depan saya, berarti harusnya saya tenang. Saya tadi dari rumah itu, saya mesti berangkat dari rumah, saya tinggal di Jakarta Pusat, arah ke sini, ini selatan udah ya, 1 jam 5 menit. 1 jam 5 menit, pas nyalain Google, saya langsung oke, jam 10 kurang harus berangkat. Saya jalan, tiba-tiba mulai berkurang waktunya. Tiba-tiba kadang-kadang nambah lagi. Tergantung sama apa yang terjadi di jalan. Ya kan? Nah, itu namanya kita lagi ngikutin Google Map misalnya. Kita lagi ngelihat pin drop yang ada di ujungnya. Gua harus ke sini nih gitu misalnya. Itu kita ikutin semuanya dan itu terkadang bisa berganti-ganti di depan kita. Dan tiba-tiba diarahin ke sini dan lain sebagainya. Tuhan bukan sekedar dia maha hadir, dia maha tahu. Jadi ada apa di balik itu, ada apa di jalan dan lain sebagainya, dia udah tahu. Dia tidak pernah terkejut sama apapun yang terjadi di dunia ini. Gak pernah, dia tahu soalnya, dia udah maha tahu. Nah, orang Kristen yang dikatakan orang Kristen itu beda sama orang agama Kristen. Orang agama Kristen adalah orang yang sekedar mengikuti ritual agama Kristen saja. Orang Kristen yang mengerti bobot, kalau saya berani bilang saya orang Kristen adalah berarti dia pengikut Kristus. Kata pengikut Kristus itu adalah kalimat yang bobotnya sangat dahsyat, luar biasa, tetapi ketika nggak dimengerti, percuma.
Kata pengikut Kristus atau kata Kristen itu pertama kali diucapkan di Antioquia, itu adalah kata mencibir atau kata ejekan kepada orang-orang yang sedang ikut Yesus. Karena mereka radikal banget, mereka gak punya perjanjian baru, mereka memenangkan banyak jiwa pada saat itu. Terus orang-orang bilang begini, pengikut Kristus udah lu jangan dekat sama dia, aneh tuh orang. Pasti gitu-gitu itu awalnya tuh. Karena mereka dianggap dari sekte Nazaret, pengikut Kristus tuh gitu. Terus saya percaya ya, pasti mereka tuh tahu lah, mereka pasti diejek begitu, mereka buktikan kepada dunia arti daripada pengikut Kristus. Mereka menjungkir balikan dunia dengan Injil dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satu yang luar biasa adalah saya dapat kisah dari mama saya adalah tentang opa oma saya yang datang dari kota Chennai atau Madras dari India tahun 1930, kerja sebagai ekspatriat di sebuah pabrik rokok, BAT namanya zaman dulu. Tahu ya? British apalah gitu. Pokoknya BAT. Yes. Rokok ya kamu ya. Pokoknya BAT lah. Iya betul, BAT. Terus dia kerja sebagai akuntan. Mereka datang ke Indonesia sudah orang Kristen. Terus mama saya bilang gini, kamu tahu nggak? Dari kota Chennai, di situ letak kuburnya Thomas. Karena Thomas, dia menginjil sampai ke India. Dibunuh di situ. Kuburnya ada di kota Chennai. Dan opa oma saya datang dari kota itu. Sebagai orang Kristen, tetapi sebagai ekspatriat. Bukan sebagai gembala sidang, pendeta, bukan. Mereka keluarkan diri mereka dari situ. Mereka dipimpin sama Tuhan. Dan mereka akhirnya ke Indonesia, mereka sebagai ekspatriat kerja sebagai akuntan, mereka gak genah lama-lama. Aduh gak enak nih kerja di sini, gak sejahtera. Mereka keluar, mereka traveling tuh ke Semarang, ke Cirebon. Jadi anak-anaknya ada yang lahir di situ. Sampai akhirnya mereka menetap di Batu Malang, 8 anak, paling kecil mama saya lahir di situ. Mereka mendirikan gereja tahun 39. Namanya Pinkersterk, gereja Pantekosta sekarang. Kemarin tanggal 12 Januari saya ke sana. Karena itu gereja opa oma saya. Jadi saya selama 27 tahun pelayanan gak pernah saya datengin orang bilang ini, jadwalin diri gue dong, gak pernah. Kecuali gereja opa oma saya. Saya telepon sepupu saya tahun lalu. Namanya Grace, sepupu saya. Karena udah digembalakan sama sepupu saya. Tahun depan tanggal 12 Januari, lo tahu dong tuh hari apa, hari besar. Terus dia gini, oh iya hari ulang tahun lo, kata gitu. Terus gue mau khotbah dong di gereja lo, di gereja kita. Kita ngomong selalu gereja kita gitu. Oh jelas dong, dia bilang gitu. Jadi saya meng-schedule diri saya dari tahun lalu ke situ. Terus saya ajak teman-teman saya ke sana. Jadi kita seru lah. By the way, ada yang pernah ke Batu Malang gak? Udah ya, keren banget kan? Keren banget. Keren banget. Itu kota yang tadinya nggak ada apa-apa. Itu kota di gunung dan aduh keren banget lah pokoknya. Ada kafe di atas, lihat bawah dan dingin dan enak banget. Ada kafe namanya 15 degrees. Memang 15 degrees di atas. Enak banget. Oke, saya ke situ kemarin. Khotbah jam 6 pagi. Ibadah cuma jam 6 pagi, cuma ada jam 6 pagi. Yang datang hampir 1.000 dari gereja itu. Orang-orang desa, ya kan. Sama ada beberapa dari Malang. Gerejanya cukup besar lah sekarang ini. Itu tempat itu di mana mama saya lahir. Di mana yang tadinya tanah sebelah masih punya orang dibeli satu-satu sama mereka dan sekarang udah cukup besar tempatnya. Saya nangis di situ. Terus mama saya ikut, saya ajak mama saya karena tinggal dari 8 bersaudara tinggal 6. Tinggal 2, yang 6 udah meninggal maksudnya. Jadi saya ajak mama saya sama kakaknya yang masih bekas ex gembala sidang di situ, udah di kursi roda dia. Terus saya bilang gini, "Mah, luar biasa ya." Terus mama saya bilang gini, "Hebat ya, murid-murid Yesus. Ketika mereka dicibir jadi pengikut Kristus, salah satunya bisa ke India. Jadi kamu harus selalu terima kasih sama Thomas," dia bilang gitu. "Karena keturunan kamu itu dari penginjilan hasil dari Thomas." "Iya ya mah, hebat ya." Gitu. Terus saya gak pernah lupa lagi cerita mereka. Karena Tuhan sudah mendahului mereka. Mereka miskinnya luar biasa. Dan mereka hidup tuh benar-benar dari belas kasihan orang dan lain sebagainya. Saya lihat foto-fotonya, wah kasihan banget. Tiba-tiba satu hari, dengan berjalannya waktu, dua-duanya meninggal. Meninggal di sana. Saya gak pernah ketemu sama mereka. Mereka pahlawan iman. Dari 8 bersaudara, ada 1 yang pria. Dia bilang gini sama adik dan kakaknya. Udah, mereka kalau ngomong bahasa Inggris sama bahasa Belanda, "Let me go to Jakarta." Waktu itu. Dia pergi ke Jakarta. Dia menetap, dia dapat rumah di daerah Menteng situ. Dan kalau tahu Megaria, Metropol, nih Sasha orang Menteng pasti tahu. Metropol tahu ya? Itu di sebelah Metropol ada gedung Isal Masih. Itu rumah saya dulu.
Tahun 75 diserahkan kepada gereja. Di Metropol ada flat 3. Itu dulu cuma satu-satunya apartemen ada di situ. Om saya dapat tempat di situ. Dan akhirnya dengan kemurahan Tuhan dia bisa beli tempat itu. Nah, waktu dia tinggal di situ, dia ditawarin kerjaan. Orang India kan jago dagang. Dia dapat kerjaan bisnis kopi. Saya makanya suka kopi. Terus sebelum opa oma saya meninggal, mereka bilang gini sama 8 anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia. Mereka bilang gini, lewat literatur. Lewat literatur, mereka bilang begitu. Jadi waktu mereka akhirnya berembuk keluarga demi keluarga ini, mereka bilang ini, yuk kita dirikan Yayasan Immanuel akhirnya. Yang Bapak Ibu pernah mungkin ke toko buku Immanuel atau pernah baca buku yang ada Immanuel. Itu produk mereka lah. Mereka buat tahun 67. Mereka buat tahun 67, mereka gak punya uang. Mereka biayain percetakan buku itu semuanya dari usaha kopi. Mereka berdoa, pelan-pelan semuanya dibawa ke Jakarta, mama saya disekolahin di Jakarta, bla 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 segala macam. Berjalannya waktu tahun 71. Ada sebuah gerai kopi baru buka di kota Seattle. Pasti kita tahu gerai kopi yang terkenal itu. Namanya Starbucks. Toko pertama buka. Tahun 71, gak ada HP. Gak ada email. Gak ada fax bahkan. Yang ada cuma telex. Mereka bisnis kopi, mereka dapat telex. Gerai kopi Starbucks pertama bilang begini, kirimin kami sampel kopi Indonesia, kami mau coba. Saya gak pernah lupa papa saya di tahun itu ya, saya masih kecil. Dia ke garasi, dia ambilin sampel kopi Sumatera. Dikirim sama dia. Dan tiba-tiba Starbucksnya suka. Bapak Ibu sekarang kalau ke gerainya Starbucks, pasti ada whole beans, namanya whole beans 250 gram. Itu tulisannya Sumatra Coffee. Itu pertama kali yang kirim papa saya sama om saya. Memperkenalkan. Mereka nggak pernah tahu Starbucks akan jadi besar. Makanya kalau ke Seattle, toko pertamanya masih ada di Jalan Pike Place. Logonya masih logo zaman dulu. Warnanya coklat. Saya ketemu sama GM-nya. Dia bilang ini, sayang ya, telexnya udah nggak ada. Kalau itu ada, kita mau taruh di museumnya Starbucks. Karena your family introduce Sumatra Coffee to us. Dia bilang gitu. Tahun 71, mereka kirim $. Cek, dikirim. Cek itu, saya gak pernah lupa, saya bangun pagi. Saya lihat ada truk besar banget di depan rumah. Saya tanya, Mah itu apa? Itu dalamnya semuanya buku sama traktat. Traktat zaman dulu. Mau kemana? Mau dikirim ke daerah. Kok bisa? Kita dapat uang dari Starbucks katanya gitu. Bisa bayangin. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, Tuhan bisa buka jalan yang orang lain gak pernah pikir. Perkara Tuhan selalu ajaib. Amin. Kok bisa di saat seperti yang tidak ada teknologi seperti hari ini gampang lah. Kita ngomong sama siapa juga bisa. Kok bisa ada orang tiba-tiba kirim telex. Mereka juga telepon-teleponan waktu saat itu. Kok bisa Tuhan bukain jalan sedemikian rupa. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, Tuhan akan siapkan yang terindah bagi kita. Tetapi ritmenya Tuhan seringkali gak enak. Ritmenya Tuhan gak enak. Oke, kita baca dulu ya. Kejadian aja deh. Kejadian 45 ayat 5 sampai 7. Kejadian 45 ayat 5 sampai 7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, katanya begitu. Ini katanya Yusuf ya, sama kakak-kakaknya. Janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Ini Yusuf ngomong sama kakaknya setelah kakaknya udah pernah jual dia ke situ, ke Mesir. Sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan dalam selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku, diulang lagi kata ini, mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf, kalau dari awal dikasih tahu gini sama Tuhan. Misalnya nih, Tuhan datang gini. Sup, sini. Kamu nanti satu hari akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Wow, asik banget. Ya, tunggu dulu. Tapi sebelum kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, kamu akan dibuang ke sumur sama kakak-kakak kamu. Kakak-kakak kamu akan benci banget sama kamu, jubah kamu yang paling bagus diambil ya sama kakak kamu, yang kamu beli dari Zara tuh diambil sama dia. Terus dicelupin ke darah hewan ya, dirobek-robek dikasih ke bapakmu stres seumur hidup, bapakmu yang paling kamu kasih itu stres seumur hidup dia, karena dia pikir anaknya diterkam binatang buas. Terus kamu dijual sup ke Mesir, sampai di Mesir nanti kamu dapat ya oke lah dapat
promosi sedikit lah ya di rumahnya Potifar. Kamu udah jaga integritas, kamu udah taat, kamu udah luar biasa hidupnya, kamu difitnah sama bininya. Dijeblosin ke dalam penjara sup. Sampai di penjara kamu menemukanlah karunia kamu bisa menafsirkan mimpi, terus kamu dapat secercah harapan, kamu ketemu sama juru minum sama juru roti. Terus kamu titip pesan sama mereka, guys kalau lo keluar inget gue ya. Mereka lupain lo lagi selama 2 tahun. Baru setelah itu sup, lo baru nanti jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Mungkin Yusuf akan ngomong gini, gak ribet amat hidup gue. Enggak gue gak mau. Kalau Tuhan ngomong sama saya tahun 2018, Bill, saya akan kasih kamu kesaksian hidup yang luar biasa dalam hidupmu. Tapi kamu akan gubrak di kamar mandi, kamu akan bocor kepala kamu akan di kolonoskopi dan lain sebagainya. Dan kamu akan kena kanker darah, kamu divonis mati. Kamu ngelewatin masa-masa sulit di rumah sakit. Keluarga kamu stres semuanya, kamu gak bisa makan dan seterusnya. Saya akan bilang, gak mau Tuhan. Udah gak usah kesaksian-kesaksian aneh-aneh, udah gini aja, udah aman-aman deh. Tuhan kalau sudah mendahului kita, dia punya rancangan hebat betul. Tetapi untuk sampai kepada rancangan hebat, dia selalu persiapkan anak-anaknya. Makanya kita dibiarkan melewati proses. Selagi kita ngelewatin proses, perbedaan antara orang Kristen dan orang agama Kristen akan kejar jawaban doa. Orang Kristen akan kejar penyertaan Tuhan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini biar kita jelas nih. Waktu jemaat mula-mula udah makin banyak ya. Makin banyak. Harus dilembagakan akhirnya, mau gak mau. Karena udah kebanyakan. Tiba-tiba nanti kita baca di Alkitab, tiba-tiba ada bendahara. Yang tadinya organisme, organik bertumbuhnya, semuanya punya common interest untuk datang ke Tuhan dengan satu tujuan karena semua cinta sama Yesus, melihat sendiri Yesusnya bangkit naik ke sorga. Semuanya begitu, mereka menginjil orang bertobat. Sesederhana itu. Makin banyak, tiba-tiba dibentuklah sebuah lembaga kecil lah. Tanpa ada nama waktu saat itu. Udah ya, sekarang kamu jadi bendahara. Bantuin ya janda-janda ya. Itu paling penting, Tuhan udah suruh soalnya dibilang gitu. Udah gitu dibuat lagi tiba-tiba satu grup penatua. Kalau nanti ini ada grup di sini, lo urusin ya gitu. Nanti kalau Timotius gue kirim ke sana, lo harus kasih tempat tinggal loh. Terus lo harus bayarin ongkosnya ya. Itu terjadi tuh pelan-pelan tuh. Dengan berjalannya waktu, akhirnya ini semua menjadi sebuah kepercayaan toh. Percaya kepada Yesus. Nah sama dengan semua kepercayaan yang ada di dalam bumi ini, semuanya dilembagakan jadi namanya agama. Termasuk agama Kristen. Nah semua agama yang ada di dalam dunia, termasuk agama Kristen, mencari sosok ilahi yang lebih tinggi, yang lebih powerful daripada dia. Semua begitu. Termasuk agama Kristen. Jadi dengan upaya-upaya itu mereka membuat yang namanya tata ibadah, ritual-ritual untuk datang kepada Tuhan. Yang berbeda-beda. Kalau kita kerucutkan ke dalam agama Kristen, kemudian timbullah yang namanya doktrin-doktrin itu mulai berlawanan satu sama yang lain, bersinggungan, timbullah ribuan denominasi. Setelah timbul ribuan denominasi harus ada lembaganya lagi di atas itu namanya sinode. Jadi sekarang ini ribuan denominasi, ribuan sinode, ribuan tata ibadah. Jadi selama 27 tahun itu saya melihat tata ibadah, ada yang sebelum naik ke mimbar berlutut semua di bawah. Ada yang gereja yang WL-nya nggak akan suruh berdiri, tetapi udah di lagu-lagu terakhir, pas udah ref lagu penyembahannya, berdiri semuanya. Terus saya ngeliat, ini kenapa berdiri? Oh memang harus begitu ritualnya. Ntar WL cuma ngangguk doang gitu. Ntar saya naik ke atas. Macam-macam. Ada yang mic-nya nancep di sini. Saya gak bisa kemana-mana, saya cuma begini ya kalau ngomong. Ya kan? Terus kalau buat pernyataan lucu gak boleh ketawa. Semua harus ketawa dalam hati. Pas sudah selesai disamperin. Pak tadi ada yang lucu, mohon maaf kita ketawa dalam hati. Kita ketawa sih Pak, cuma dalam hati mohon maaf karena di sini mesti hening. Makanya Bapak nggak lihat ada drum karena hening Pak, mohon maaf ya Pak gitu. Udah, nggak apa-apa dong, hormati aja semuanya. Nah, dengan berjalannya waktu, yang menyedihkan adalah semua merasa paling benar. Pemimpin berkelahi sama pemimpin, gereja lo ngawur, gereja gue paling benar. Jemaat juga begitu, gereja lo tepuk tangan, nggak menghormati hadirat Tuhan. Yang tepuk tangan mencibir gereja yang tidak tepuk tangan. Gereja lo hening banget sih, kering. Gak ada habisnya kan? Itu agama. Orang berupaya datang kepada Tuhan. Makanya timbul pernyataan-pernyataan seperti begini. Ya, karena kan usaha manusia kan. Akhirnya kebalik-balik. Jadi gini, ada orang datengin orang di gereja.
Kamu tuh pelayanan dong, biar kamu diberkati gitu. Kedengarannya bagus ya, tetapi itu ngawurnya luar biasa. Kalau ada orang ngomong gitu, tengking aja dalam nama Yesus ya. Harusnya apa? Lu pelayanan dong. Karena terlebih dahulu Kristus telah mati bagi hidupmu. Semuanya kebalik-balik. Upaya untuk dapat sesuatu, itu agama. Satu-satunya Tuhan. Kalau bagi saya memang cuma satu Tuhan ya. Cuman saya ngomong satu-satunya Tuhan karena diklaim banyak Tuhan toh. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya. Menjelma jadi manusia. Inisiatornya adalah Dia. Yang merangkul manusia, memberikan hidupnya dan bilang sama manusia gini, belajar terima kebaikan saya. Itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Kalau kita belajar menerima kebaikan Dia, kita akhirnya ngerti kekristenan yang sebenarnya. Karena bukan agama. Akhirnya semua orang terjebak di dalam ranah agama dengan upaya-upaya datang kepada Tuhan. Akhirnya semuanya berusaha pakai upaya-upaya sampai bilang, Tuhan layakan kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Harusnya apa? Tuhan terima kasih bahwa kami sudah dilayakan. Kebalik-balik. Sampai kalau dia ngomong sama Marta, kalau diartikan dalam bahasa sehari-hari, dia pasti ngomong gini, udah lu jangan ribet-ribet pelayanan nih, duduk dulu seperti saudarimu Maria, belajar terima dulu dari saya, baru kami bisa memberikan yang terbaik. Kebalik-balik semuanya. Pengikut Kristus adalah orang yang belajar terus setiap hari, menerima dan sadar bahwa Tuhan sangat baik bagi hidupnya. Tuhan gak pernah berseberangan sama dia, Tuhan mengasihi dia tanpa kondisi, tiap hari dia sadar. Dia grace conscious, bukan law conscious. Tiap hari dia tahu bahwa walaupun saya jatuh, Tuhan gak pernah tinggalin saya. Terus ada orang ngomong gini sama saya, oh berarti kasih karunia tiket buat dosa? Bukan dong. Kalau kamu sudah menerima kasih karunia, justru kamu gak mau buat dosa. Terbalik-balik akhirnya. Oh berarti kok gampang dong kalau dosa masa depan saya sudah dihapus sama Tuhan, berarti saya sembarangan dong, saya bisa buat dosa aja minta ampun sama Tuhan. Jawabannya sederhana, berarti kamu belum terima kebaikan Tuhan. Teman saya, kena narkoba berat. Saya tanya gini sama dia berapa bulan lalu, lo direhab di mana sih? Dia bilang gini, gue gak rehab Bil. Lo tau gak kenapa gue pulih? Tiap kali gue mabok, gue pulang ke rumah, bokap gue nungguin di pintu. Dia buka pintu, dia temenin gue ke toilet, maaf kalau gue lagi muntah, gue ditemenin sama dia Bil. Gue dibuatin teh pahit, gue dibisikin sama dia cuma bisikin begini, dia gak pernah gini-giniin maki-maki gue, dibilang gini, udah ya nak, Yesus sayang banget sama kamu, papa juga sayang nak sama kamu, udah ya nak, jangan gini lagi ya nak. Gue ditemenin tidur Bil sama dia. Gue dibelai rambut gue ngerasain kasih Tuhan lewat hidupnya dia. Terus lo rehab di mana? Gue gak rehab. Satu hari Bil, gue ambil keputusan, bahwa karena gue bisa terima yang terbaik, gue mau berikan yang terbaik. Gue lepas dari narkoba. Karena gue lihat Yesus dalam hidupnya bokap gue. Orang yang terima, yang belajar terima, hidupnya pasti berkelimpahan di dalam sini. Makanya dia bilang apa? Aku datang bawa hidup yang berkelimpahan. Orang agamawi akan berpikir harta, jabatan, status, uang, ketenaran. Orang Kristen akan berpikir, terima kasih Tuhan, Engkau datang bawa damai buat hidupku. Engkau datang bawa sukacita, hikmat, pengharapan dalam hidupku. Berkelimpahan di dalam sini, akhirnya bisa memberikan yang terbaik. Kita gak bisa berikan apapun kalau kita gak punya apapun itu. Sesederhana itu analoginya. Saya gak bisa kasih uang kalau saya gak punya uang, saya gak bisa kasih waktu kalau saya gak punya waktu, saya gak bisa kasih yang terbaik kalau saya gak pernah punya yang terbaik. Makanya Yesus bilang apa? Belajar terima. Kita diajarin dalam ranah agama, taat betul, itu betul. Tetapi sebaliknya gak diajarin, belajar terima dulu, baru bisa berikan yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi kalau kita betul-betul mengerti bahwa saya adalah pengikut Kristus, hal yang sangat dahsyat adalah kita sedang ikut sosok pribadi yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Itu arti pengikut Kristus toh. Nah ketika kita mengerti itu dengan benar, semua kita punya harapan yang tidak pernah akan ada habisnya. Selagi kita lagi menunggu harapan itu dijawab sama Tuhan, kita menikmati penyertaan Tuhan. Orang agamawi akan kecewa sama Tuhan dan akan ikut Tuhan pakai formula karena dia selalu berpikir dan dia taunya gini, apa yang gue lakukan akan menghasilkan sesuatu. Jadi dia akan ngomong gini, gue udah doa, gue udah puasa, gue udah kayak lu lakukan, kok gue gak dapet? Pakai formula. Orang pengikut Kristus akan ngomongnya beda. Gue lagi dalam masalah bro, gue lagi doa, gue lagi puasa bahkan. Gue ngucap syukur tau gak apa, gue diubahin Tuhan bro.
gue merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Lu udah dapat jawaban doanya? Belum. Gue lagi dalam pergumulan, tapi gue nikmati penyertaan Tuhan. Beda tuh. Orang agama Kristen akan ngomong gini, Pak doain dong Pak. Buat apa? Anak saya lagi pengen kuliah, biar cepat dapat jodoh, barang lagi ketahan di bea cukai Pak. Tolong doain ya Pak ya. Orang agama Kristen. Saya katakan itu gak salah loh ya. Pengikut Kristus akan ngomongnya beda. Which is cuman sedikit. Ngomongnya gini, Pak doain ya Pak. Saya lagi masalah dalam bisnis saya. Doain apa Pak? Supaya saya kuat. Wow. Supaya saya berubah Pak. Saya lagi ada masalah keluarga Pak. Doain ya. Yang lain mungkin doanya gini, doain Pak supaya suami saya pulang, istri saya pulang. Doain ya supaya gue berubah. Gue juga banyak salahnya. Itu pengikut Kristus. Makanya pengikut Kristus akan menikmati penyertaan Tuhan, bukan jawaban doa. Karena jawaban doa udah disiapin sama Tuhan. Kapan dia mau kasih, terserah dia. Selagi nunggu, dia nikmati penyertaan Tuhannya. Dia akan bilang gini, ini momen gue gak mau kehilangan. Ini momen gue bisa intim banget nih sama dia. Ini momen adalah momen yang Alkitab bilang Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada imam besar di bait Allah. Karena orang yang ada dalam padang gurun dalam proses, telinga rohaninya akan cakap mendengar suara Tuhan. Karena dia lagi desperate. Ini momen penyertaan Tuhan nih, gue mau pastikan gue berubah. Ini momen dalam penyertaan Tuhan ini, gue mau pastikan gue jadi karakter yang tahan uji. Biarin aja, it's okay. Dia udah siapkan yang terbaik kok. Itu pengikut Kristus. Dia sadar bahwa tangannya lagi dipegang sama sosok pribadi yang maha kuasa. Dia sadar apapun yang terjadi pasti bawa kebaikan bagi dia. Itu pengikut Kristus. Beda banget. Orang yang ngerti sebagai orang Kristen, dia merdeka setiap hari bangun tidur dia tersenyum. Dia paham. I'm a Christian, I'm a follower of Christ. Makanya Yesus selalu bilang ini, ikut aku. Dia gak pernah tambah-tambahin yang lain-lain jadi agama Kristen dulu ya. Gak ada. Saya punya teman-teman yang suka main ke rumah. Dari berapa tahun yang lalu. Ada yang agnostik, ada yang ateis. Ada yang mabok-mabokan. Ada yang ngerokok bisa sampai 3-4 bungkus sehari. Mereka kalau datang ke rumah saya, mereka kadang-kadang bawa botol. Bukan botol aqua. Botol single shot, whiskey, apalah segala macam. Saya jadi ngerti itu, single malt lah apalah, dibawa sama dia. Saya cuma bilang gini, lu jangan mabok di rumah gue. Janji lu jangan mabok. Kalau lu mabok, lu jangan di sini. Bil gue janji, hormati gue. Oke. Di rumah gue, lu boleh kesini, lu jangan mabok. Lu minum terserah, lu jangan mabok. Lo mau ngerokok terserah, di luar jangan di dalam rumah. Terus saya temenin. Bapak Ibu tahu yang terjadi apa? Yang agnostik bertobat, yang ateis bertobat. Saya gak pernah debat kusir sama mereka. Ketika mereka ngomong saya dengerin. Kadang-kadang sampai jam 1 pagi. Capek juga sih nemenin mereka. 6 bulan bertobat. Mereka bilang ini, thank you ya Bill. Lo kenapa sih gak pernah debat sama gue? Ya percuma lah debat sama lo. Terus bilang, iya ya, gue pasti ngelawan terus waktu itu ya. Iya. Lu sabar banget sih Bill sama gue. Iyalah, karena gue mau kasih tahu sama lu bahwa Yesus itu ada dalam hidup gue. Gue gak mau sekedar dari mulut gue. Percuma, lu akan debat kusir sama gue. Gue harus pertontonkan kemuliaan Tuhan dalam hidup lo. Tapi ya nunggunya jadi lama 6 bulan. Lu ke rumah gue sampai jam 1 pagi lah segala macam. Gue pancing-pancing lu Bill supaya lu debat sama gue. Kok lu gak pernah mau sih? Dia bilang gitu. Iyalah, buktinya lo bertobat. Iya juga sih Bill. Bertobat. Yang rokok 3 bungkus. Hari ini udah 3 bulan lepas rokok. Ada yang suruh? Nggak ada. Ketika mereka terima yang terbaik, mereka akan berikan yang terbaik dari sini. Bukan digini-giniin, dirangkul. Diregulasi, jelas, nggak boleh mabok ya. Jangan banyak-banyak ya, pelan-pelan aja, temenin aja. Kadang-kadang saya ngobrol sama mereka harus jauh-jauh, saya nggak tahan asap rokok soalnya. Jauh-jauh dari mereka, lu kenapa nggak deket sini? Bau lah gitu. Jauh aja gitu. Tapi diterima, pelan-pelan. Yang tadinya bawa botol whisky, Bill. Sekarang gue bir aja Bill, bir cukup bir. Yang dari 40% turun ke 5% alkoholnya. Saya gak tahu sampai berapa lama, tapi satu-satu dilepaskan sama Tuhan. Masuk ke dalam tahun yang baru ini, Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan ada di masa depan kita. Dan salah satu pesan yang sangat penting dalam hidup ini adalah, seringkali ritmenya Tuhan itu gak enak. Coba kita baca ya. Keluaran pasalnya yang ke 23, ayat 27 sampai 30. Saya berapa lama lagi? Saya nggak lihat waktu itu. Sampai jam 2.
Keluaran 23 ayat 27. Ini ya saya bacain dulu sampai ayat 30, ntar saya jelasin ya. Karena kalau kita bacanya sepintas aja kita nggak ngerti artinya. Ini keren banget. Ini keren. Ini saya merinding lah baca ini. Dikatakan gini, Keluaran 23 ayat 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Oke? Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Tabuhan itu tawon. Ya, mendahului engkau. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het dari depanmu. Dikasih tawon, mereka lari. Oke, itu prosesnya kayak gitu dulu ya. Udah gitu kasih tau lagi. Aku tidak akan menghalau mereka. Aku tidak akan menumpas musuhmu yang di depan kamu, yang udah pasti kamu menang dan udah pasti mereka kalah dari depanmu dalam 1 tahun. Jadi berapa lama Tuhan? Lebih lah dari 1 tahun. Lama amat Tuhan. Kenapa? Gini. Supaya negeri ini jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Wow. Sedikit demi sedikit. Coba katakan dengan keras. Sedikit demi sedikit. Sekali lagi dengan keras. Sedikit. Aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Di sini adalah pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa musuhmu sudah aku kalahkan. Betul, kalahinnya progressively, secara pelan-pelan. Oke. Kenapa? Karena gini, kalau kamu, ini satu ya, kalau kamu tumpas mereka sekaligus, ini pengertiannya. Kalau kamu tumpas mereka sekaligus, bangkainya mereka ada di mana-mana toh. Bau busuk toh. Nanti kalau kita baca di terjemahan yang lain lagi dikatakan begini, nanti binatang hutan itu adalah binatang buas akan keluar dari sarangnya. Karena bau busuk. Ketika mereka keluar dari sarangnya, jumlahnya mereka itu lebih banyak daripada jumlahmu. Populasinya mereka. Nah ketika mereka keluar dan bau busuk, kenapa mereka bau busuk dan mereka ingin memangsa ini jenazah atau bangkai-bangkai ini? Karena kamu gak punya waktu untuk menguburkan mereka. Karena sekaligus. Karena musuhmu banyak. Ketika binatang buas ini keluar dari persembunyiannya, jumlahnya mereka itu lebih banyak daripada jumlahmu. Mereka bisa membahayakanmu. Jadi tumpas musuhmu sedikit demi sedikit. Sekarang saya tanya. Yang tahu jumlah binatang buas yang ada di sarangnya sampai sedetail itu siapa? Hanya Tuhan lah. Kita mana tahu? Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa yang tahu ada bahaya di depan kita ketika tiba-tiba satu hari kita udah mau pergi ke airport, tiba-tiba bannya gembos. Terus kita komplain sama Tuhan. Duh kenapa sih ini kayak begini? Ternyata ada bahaya kalau kita berangkat 5 menit sebelumnya. Yang tahu siapa? Tuhan, bukan kita. Jadi ketika langkahmu sedikit demi sedikit, ngucap syukur. Karena ada kemungkinan besar ada bahaya di depanmu. Ini ya kalau kita baca begini ya, Tuhan bilang ini, udah deh tenang aja, musuh lu udah kalah. Udah pasti kalah. Tapi cara penumpasannya sedikit demi sedikit. Jadi ritmenya Tuhan kadang-kadang, tunggu. Jangan cepat-cepat ya, cepat-cepat. Ikut akan kamu follower of Christ. Kamu kan ikut aku pelan-pelan. Kemarin saya main pedal di lantai 27. 26 atau 27 ya? 26 ya? 26. Tahu, udah pernah gak main pedal? Tahu gak pedal? Tahu dong ya, tahulah pedal ya. Tenis lebih kecil gitu aja lah pokoknya, gampangnya. Di lantai 26, kalau belum pernah, ini saya juga bukan promosi ya, cuman keren aja sih. Lantai 26, Autograph Tower. Lagi main lihat Jakarta, keren deh di atas. Cuman ya kadang-kadang bolanya ke bawah. Oh, bye. Tapi keren banget. Nah, Autograph Tower itu gedung tertinggi di Indonesia. 382 sekian meter. Itu bangunnya lama kan? Bangun fondasinya juga lama, nggak naik-naik waktu itu. Sampai waktu ketemu sama teman arsitek dia bilang gini, lah malah Bill, itu kan gedung tertinggi, fondasinya mahal dan lama, harganya mahal. Makanya MRT sama LRT beda Bapak Ibu. Ngerti kan? Orang Jakarta kalau nggak ngerti perbedaannya parah loh. MRT itu di bawah tanah, LRT di atas, paham ya? Jangan apa yang salah loh. Kayak kemarin teman saya gini, dekat rumah lo lagi dibangun MRT ya? LRT. Bukan M. M tuh yang di bawah. Yang ke kota tuh M, di bawah tanah. Di dekat rumah gue kan panjang-panjang LRT. Cepet juga ya? Iya, LRT cepet. Karena tinggal panjang-panjang rel.
MRT lama, bangunnya ke bawah. Harganya lebih mahal. Makanya mall-mall bagus kayak begini, basementnya ke bawah karena jual barang mahal. ITC parkirnya di atas. Karena barangnya murah. Baru tahu ya? Baru tahu ya? Ada lain di bawah cuman jarang. Mall jual barang murah, males dia bangun basement ke bawah, mahal. BEP-nya lama kan, udah kita bangunnya ke atas. Makanya semua yang dibangun ke bawah, mahal harganya. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kehidupan kita digambarkan seperti pohon. Oh kita suka baca ayat itu karena dibilang ini, berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuat berhasil. Kita baca Mazmur 1, wow this is me. Kita lupa ada kata ditanam di situ. Ditanam tuh gak enak. 11-12 sama bangkai. Di bawah tanah gelap berantakan. Iblis datang. Gak akan ada pengharapan lo. Dilihat, suruh lihat bangkai sebelah kanan kirinya. Makanya ya kalau prosesnya agak sedikit lama. Berarti kita mau dibawa tinggi sama Tuhan. Karena fondasinya kedalamannya itu sangat dalam. Prosesnya sedikit demi sedikit. Supaya ketika nanti menjulang tinggi, ketika ada pujian gak akan sombong. Ketika ada badai gak akan rontok. Gitu loh. Makanya ditanam seperti itu. Jadi tenang aja. Nah ada juga ritmenya Tuhan yang cepat. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Yohanes pasal yang kelima ayat 1-8. Itu kisah tentang orang yang sudah 38 tahun. Lumpuh di samping kolam Bethesda. Udah tahu dong ceritanya? Ini kalimatnya dia nih. Dia bilang gini. Setiap kali saya mau turun Tuhan. Orang sudah mendahului saya. Selalu bahasanya gitu, mendahului saya. Oh gak ada yang bisa mendahului Tuhan. Yesus ketemu dia, dalam sekejap orang itu disembuhkan. Jadi ada yang sedikit demi sedikit, ada yang sekejap. Itu kedaulatan Tuhan, terserah Tuhan. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, tenang aja. Ya, saya tutup sama ini ya. Saya waktu lagi sakit ya. Saya habis di kemo, dokter datang ke kamar saya bilang ini, Pak nanti habis di kemo, di hari ke-7 selesai, 8, 9, 10, kira-kira 10 ya Pak, Bapak akan sariawan akut. Sariawannya parah Pak, bukan cuma satu titik seluruh mulut. Jadi Bapak siap-siap, Bapak cuma bisa seruput-seruput jus, udah gitu cuma bisa dimasukin infus, lah makanannya lewat infus. Jadi seperti itu Pak nanti kondisinya, ya mohon maaf ya Pak, udah semua pasien saya begitu katanya gitu. Oh oke. Udah, ini kejadian di Singapura General Hospital. Di mau masuk ke hari yang ke-10, istri saya bilang gini, ini udah hari-harinya nih, bentar lagi kamu sariawan akut. Kamu makan apa? Puas-puasin aja. Saya pesan dong, dia mau ke kota, saya pesan apa? Pizza, bakmi, satu lagi, chicken rice, sama es krim Häagen-Dazs yang paling saya suka, rum raisin. Wah, suka ya? Suka juga ya, rum raisin sama coffee, the best. Beliin itu ya sayang gitu. Oke. Dia pergi ke kota. Ke tengah kota. Di tengah kota di jalan ketemu sama temennya. Gak ada yang kebetulan dong dalam Tuhan. Temennya gini. Kan saya gak posting-posting. Lu ngapain Gap di sini? Billy sakit. Kenapa sama Billy? Kena cancer. Ya ampun kaget. Terus kenapa lu lagi ngapain? Gue lagi mau beli makanan karena dia divonis sama dokter. Bentar lagi dia akan sariawan akut. Oh iya? Iya. Karena kan lu tahu lah kan cairan kemo kan panas banget. Dia bilang gitu. Dah. Oh iya? Gap, gini. Gue nih punya produk katanya gitu. Obat oral drops namanya. Yang ditetesin biar supaya dia kumur-kumur. Siapa tahu bisa bantu dia ya gitu. Kebetulan istri saya bilang, kemarin dia udah gak boleh gosok gigi karena trombosit saya udah gak ada. Bapak Ibu, darah merah, trombosit, darah putih habis. Trombosit itu adalah gunanya salah satunya menutup luka. Jadi dokter tidak ngizinin saya gosok gigi. Kalau gosok gigi kadang-kadang kan gusinya berdarah ya. Itu kalau trombositnya gak ada, darahnya gak stop. Gak stop darahnya. Makanya orang demam berdarah ketika pembuluh darah pecah di sini meninggal karena gak ada yang nutup. Karena trombositnya kan turun. Nah, jadi dia bilang, gue bawa nih oral drops. Terus dia bilang gini, kebetulan nih gue ada di tas gue satu, kasih sama dia. Oke, itu oral drops dibuat dari organik lah pokoknya. Terus istri saya ke rumah sakit. Dia lupa ada oral drops juga. Jadi dia kasih saya makanan bla 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 segala macam. Pas udah mau malam, pas saya udah mau kumur-kumur, dia bilang, tunggu dulu. Dia sudah cerita, tadi aku ketemu temen nih pakai ini aja gitu. Casually. Kayak nothing happen gitu. Oh ya oke, pakailah. Bapak Ibu tahu gak? Januari 2019. Sekarang Januari 2025. 6 tahun lalu. Udah 6 tahun. Saya gak pernah sariawan. Saya gak endorsing produk ya.
Saya nggak ada untungnya kalau ada yang beli dari situ. Nggak, ntar saya kasih sama Pak Tim kalau ada yang butuh silakan beli sini. Itu bagus banget sih memang ya. Itu tinggal diklik di Tokopedia, ntar saya kasih toko resminya, tinggal beli. Bagus banget, emang sih keren banget itu produk. Benar-benar dia matiin bakteri segala macam. Jadi gini Bapak Ibu, ini adalah skema MLM kami. Gini. Udah kayak presentasi produk aja. Jago juga gue ya presentasi produk. Pokoknya gitu deh ya. Terus udah nih nggak sariawan kan? Saya tapi masih nggak tahu kan. Baru kumur semalam. Besoknya dokter datang. Karena itu ya dia bilang gini, itu ketika sariawannya datang, itu bisa lagi tidur, besok paginya bangun, seluruh mulut udah sariawan. Bisa kayak gitu tuh, dalam sekejap. Karena panas banget emang, berdahak aja tuh udah panas kayak naga di sini. Nah besok pagi dokter datang. Profesor Doktor Hematologi Singapore General Hospital, orang sangat pandai datang ke kamar. Saya lagi makan. Gak ada sariawan? Gak ada. Oh good katanya. Oh ya udah besoknya datang lagi. Lihat saya lagi makan lagi kan. Kalau visitasi itu jam makan siang. Gak ada sariawan? Gak ada. Oh good gitu. Dia mulai kaget hari kedua. Karena timelinenya dia itu gak sesuai gitu loh. Hari ketiga dia bawa senter. Dia bawa senter. Gak ada sariawan? Gak ada. Open your mouth. Buka mulutnya. Di center. Kok gak ada? Jangan ada lah. Dia bilang gitu. Dia kaget. Kok gak ada? Jangan ada. Saya bilang gitu. Kok bisa? Gak tahu. Kamu ngapain? Minum apa? Dan saya keluarin tuh produk. Nih. Saya tahu ini orang bukan orang percaya. Dia tanya. Dari siapa? Tuhan Yesus. Terus dia agak gengsi gitu ya. Emangnya turun dari sorga gitu. Dia gak nanya tuh dapat dari mana. Saya bilang Tuhan Yesus lah gitu. Udah. Terus dia bilang gini, oke good. Itu yang dari rumah sakit gak usah dipakai. Kamu pakai ini terus gitu. Dia bilang gitu kan. Udah dengan berjalannya waktu. Udah tuh. Sampai udah selesai difotoin sama dia produknya. This is good product. Dia bilang gitu kan. Terus dia bilang gini. Kamu pasien pertama saya. Selama berpuluh-puluh tahun. Yang tidak ada sariawan. Dan saya percaya ketika istri saya keluar dari rumah sakit hari itu. Tuhan pertemukan dengan temannya dalam momen yang pas. Karena Tuhan sudah mendahului kita. Kok bisa pagi-pagi itu istri saya ngomong gini. Bukan kemarinnya, bukan besoknya, pas hari itu. Sayang kamu mau makan apa? Aku beliin sekarang. Kok bisa tuh orang dikirim sama Tuhan persis ketemu di tengah jalan. Di negara orang. Terus kok bisa pagi-pagi dia dari kamar hotelnya dia ambil tuh. Dia masukin dalam tasnya. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, rancangannya pasti ajaib. Amin. Jadilah pengikut Kristus, masuk ke dalam tahun ini gak usah takut. Tuhan sudah siapkan yang terindah bagi kita. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, membawa kepada kesempatan atau tujuan yang tepat. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sebagai pengikut Kristus kami sadar bahwa hidup kami ini adalah hidup yang betul-betul ingin merasakan, menikmati, mengalami penyertaan Tuhan. Karena kami tahu jawaban doa sudah Tuhan siapkan yang terindah. Selagi kami menanti Tuhan, ajari kami supaya kami menikmati momen itu. Karena gak pernah sedetik pun Tuhan tinggalin kami. Justru itu momen-momen yang sangat indah ketika justru kami diberikan kesempatan untuk mengalami Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat 2025. Masih ada 11 bulan lagi Tuhan yang kami akan lewati. Kami percaya pimpinan Tuhan pasti sempurna. Pimpinan Tuhan pasti ajaib bagi setiap kami, khususnya gereja ini Tuhan. Berkati Pak Tim, istri, keluarga, semua pengerja, semua jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan terus bawa mereka naik. Terus bawa mereka Tuhan melambung tinggi bersama dengan Tuhan. Tuhan ketika dalam proses ditanam, kuatkan mereka Tuhan. Berikan mereka pewahyuan. Buat mereka mengerti bahwa Tuhan mau bawa gereja ini tinggi Tuhan. Jadi pilar, jadi mercusuar. Dan di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tidak ada kesombongan. Tidak ada self-righteous. Tidak ada, semuanya karena Yesus. Kuserahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Hidup keluarga kami, bahkan kesehatan kami dalam tangan Tuhan. Khusus di tahun ini ya Tuhan, aku berdoa semua kami sehat. Tubuh, jiwa, dan roh kami sehat. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam pergumulan dipulihkan. Kami terima Tuhan berkat-Mu dan kami percaya penyertaan Tuhan pasti membuahkan kesaksian dalam hidup kami.
Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Jadi tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua diberkati siang hari ini. Terima kasih untuk Pastor Billy Lantang sudah memberkati kita dalam firman Tuhan. Baik saudara, sekarang kita akan memberi persembahan syukur kita. Seperti biasa sudah disediakan amplop di belakang tiang. Ada kotak persembahan juga. Silakan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah ditaburkan atas kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus bertumbuh dan berbuah manis Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Mari Tuhan berkati persembahan kami yang sudah kami persiapkan ini Tuhan. Bukan karena kuat hebat kami Tuhan, bukan karena kami mampu Yesus, tapi karena Engkau yang lebih dulu Tuhan untuk memberkati kami. Berdoa persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya mari katakan haleluya, amin. Sambil persembahan diberikan ada sedikit pengumuman. Oke. Sunday service tanggal 26 Januari akan dilayani oleh Pastor Joni Herjawan pukul 10 pagi di Sampurna Strategik Tower lantai 3. Dan pengumuman yang kedua ada Woman of Love tanggal 28 Januari di minggu depan. Kita libur dulu karena ada libur kejepit ya. Jangan kangen-kangen, minggu depannya kita ketemu lagi tanggal 4 Februari. Dilayani oleh Pendeta Ridwan Huta Barat di Senayan City lantai mezanin. Pukul 11 siang. Terima kasih Tuhan memberkati. Demikian pengumumannya, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita siang hari ini. Kita menaikkan pujian ini sama-sama. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sarangku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Semoga kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Para wanita Tuhan diberkati oleh pesan firman Tuhan. Thank you so much Bro Billy buat berkat firman Tuhan, buat doanya juga. Doanya tadi luar biasa sampai ngeri saya. Saya akan dibawa melambung tinggi. Kalau melambung tinggi berarti prosesnya nggak mudah banget. Tapi ya karena kita semua bukan pemimpin yang melayani, tapi kita adalah pelayan yang diizinkan memimpin. Kalau Tuhan kita mau proses kita, ya udahlah kita taat aja. Ya ibu-ibu, ibu-ibu mari terus taat karena MRT sama LRT beda. Hanya ada di CBD MRT-nya dan ibu-ibu adalah MRT.
prosesnya berat, digali supaya tertanam dalam. Mari terus kuat dalam Tuhan karena melalui tahun 2025 Tuhan yang akan bergerak lebih dulu. Tuhan akan membuka jalan buat kita. Kita berat sih, tapi sebetulnya itu udah dientengin sama Tuhan. Amin. Pengalaman yang luar biasa dari Bro Billy memberkati kita semua. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Sekali lagi terima kasih Bro Billy, Tuhan menyertai Bro Billy, keluarga, pelayanan dipakai dengan luar biasa. Para wanita Tuhan, Tuhan menyertai kita semua. Sampai ketemu 2 minggu lagi, karena minggu depan ada Chinese New Year. Jadi kita ada libur dulu 1 kali, kemudian nextnya tanggal 4 Februari akan dilayani oleh Pendeta Ridwan Huta Barat. Hari Minggu Pastor Johnny Herjawan dari GPCC akan melayani gereja.